Selamat bertemu kembali untuk mengikuti mata kuliah elektronika analog. Pada modul yang ke-6 ini, kita akan melanjutkan dengan membahas tentang lanjutan dari elemen aktif, yaitu transistor. Ya, yang sebetulnya ini selanjutan dari diode yang sebelumnya kita sudah bahas. Bagaimana diode kerja, kemudian difungsikan, kemudian dipakai untuk keperluan rangkaian tertentu sehingga bisa bermanfaat di dalam rangkaian elektronik. Nah, untuk komponen atau elemen yang aktif selanjutnya adalah transistor. Nah, transistor ini sebenarnya ada dua jenis, yaitu ada transistor yang dinamakan dengan BJT, bipolar junction transistor. Kemudian yang kedua transistor yang disebut dengan fast field effect transistor. Nah, pada pembahasan atau pada materi yang akan kita pelajari kali ini adalah yang BJT, yaitu bipolar junction transistor. Biasanya kalau kita sebut transistor itu adalah jenisnya BJT. Sedangkan kalau kita untuk transistor yang FET biasanya disebut dengan FET, ada JFET, ada MOSFET, dan seterusnya. Oke, itu materi yang akan kita pelajari adalah untuk transistor. Nah, untuk materi yang pertama ini adalah nanti bagaimana transistor itu disusun, kemudian bekerjanya bagaimana, kemudian bisa bagaimana difungsikan atau dioperasionalkan untuk bisa digunakan di dalam rangkaian. Oke, topik yang akan kita pelajari adalah yang pertama, bagaimana transistor disusun dari bahan semikonduktor, kemudian bagaimana kerja dari bahan-bahan tadi di dalam transistor, kaitannya dengan arus yang mengalir, ya. Kemudian pada saat diberi tegangan, itu dinamakan dengan memberikan bias pada transistor, itu bagaimana nanti arus yang terjadi. Nah, sehingga kita bisa menghitung atau bisa mengetahui beberapa bagian atau beberapa arus yang ada di dalam transistor. Nah, salah satu rangkaian yang harus dibentuk sehingga transistor itu bisa berfungsi, ya, tadi adalah istilahnya dengan memberikan bias. Maka ada beberapa susunan bias tadi pilihannya, yang umumnya adalah menggunakan namanya common emitter. Jadi emitornya, salah satu kaki transistor itu nanti dipakai sebagai titik common, titik bersama, ya. Titik bersama itu berarti kata lain adalah ground, yaitu pentanaan. Nah, kemudian karakteristiknya bisa dilihat dari kurva basisnya, kemudian kurva kolektornya. Nah, kemudian untuk menganalisa cara kerja dari transistor ini bisa dilakukan dengan pendekatan, yaitu apakah dengan cara yang ideal atau mungkin pendekatan yang kedua, ya. Pendekatan pertama ideal, pendekatan yang kedua second approximation nanti memasukkan tahanan dalam dari transistor itu sendiri. Oke, ini yang materinya, ya. Nah, untuk yang pertama, bahwa transistor itu adalah tersusun dari semikonduktor, yang kalau diode itu dari dua bahan N dan P atau P dan N, bahan konduktor jenis P yang berarti diperkaya dengan hole, kemudian yang jenis N itu diperkaya dengan elektron menjadi jenis N, ya. Nah, untuk transistor ini dibentuk dari 3 lapisan bahan, ya. Jadi dua bahan lapisan yang di luar, di samping-samping ini memiliki jenis yang sama. Yang di tengah-tengah itu yang beda. Nah, karena ada dua jenis bahan, yaitu P dan N, jenis positif dan jenis negatif, maka sambungannya bisa seperti ini. Bisa N, kemudian disambung dengan P, disambung dengan N lagi. Atau yang paling pinggir, dua pinggir ini adalah samping-samping ini adalah P, jadi P, lalu tengahnya N, lalu
apa namanya, yang sampingnya lagi atau yang pinggir lagi adalah P, jadi PNP, ini NPN. Karena itu transistor ini yang biasanya disebut, karena itu ini biasanya disebut dengan junction, ya. Jadi transistor yang dibuat dengan sambungan dua jenis yang terdiri dari ada dua sambungan di sini, ada sambungan NP, kemudian ada sambungan PN kalau diurut dari atas gitu ya. Kalau dari tengah berarti ini sambungan PN yang ada dua sambungan PN ya. Jadi kalau diambil dari titik tengah. Nah, jadi ini namanya bipolar karena ada dua polaritas. Nah, junction ada dua junction di sini. Nah, sehingga ini ada dua jenis yaitu NPN atau PNP. Nah, jadi sebenarnya kita ambil salah satu, ini kita ambil yang NPN. Jadi yang NPN. Nah, kemudian untuk secara eksternal nanti maka akan diberikan sambungan namanya pin atau kaki, maka yang yang tersambung ke N yang pertama ini disebut dengan kolektor, kaki kolektor, kemudian tengah-tengah itu kaki basis atau base, kemudian kaki yang bawah namanya emitter, ya, emitter atau emitter. Ini secara strukturnya, ya, strukturnya. Jadi kalau dilihat dari susunan ini, maka ini akan kita bisa pahami bahwa ini akan bisa terjadi reaksi di dalam sambungan yang disebut dengan difusi, ya. Jadi antara plus dan minus nanti akan bergabung menjadi ion. Kalau menjadi ion berarti sudah stabil, tidak ada muatan bebasnya. Nah, ini dicontohkan nih gambar ini yang N, ini kan muatan bebasnya itu elektron, ya. Kalau yang di P itu muatan bebasnya adalah hole atau plus, ya. Ini yang N sama. Nah, pada daerah sambungan seperti halnya pada diode ini akan terjadi deflection, ya, akan terjadi karena adanya difusi, nah, sehingga ini akan terjadi daerah kosong dari muatan bebas, ya. Nah, sehingga nanti ini akan terjadi namanya barrier voltage atau tegangan tegangan hambatan, tegangan yang menghambat untuk bisa mengalirkan arus, baik itu di PN maupun NP. Nah, secara fabrikasinya atau secara pembuatannya, ini yang jenis N yang pertama, yang kolektor ini dengan yang basis dan emitter ini katakanlah persentase dopingnya beda-beda. Jadi ini ada 3 area doping, yaitu area yang disebut dengan N, bahan N, bahan P, dan bahan N lagi. Nah, karena ini dengan doping yang berbeda itu maka akan punya sifat yang berbeda, ya. Harusnya akan berbeda-beda. Jadi ini dari pembuatannya nanti yang basis ini memiliki doping yang dinamakan dengan levelnya itu berat, jadi banyak muatannya, ya, biasanya banyak. Sedangkan yang pada emitter ini ringan, ya, paling kecil, sedangkan yang pada kolektor ini sedang di antara basis dan emitter. Kemudian secara fisik area kolektor adalah yang paling luas, ini paling luas. Jadi perbandingannya itu basisnya paling sempit, ya, kemudian emitter, kemudian kolektor. Jadi susunan dari susunan transistor secara bahannya, ya, bahan pembentuknya, kemudian tadi sudah saya singgung ini pada saat tidak ada tegangan luar, ini namanya kita sebut dengan unbiased transistor, ya. Jadi transistor ini tanpa ada pemicu tegangan dari luar, jadi tidak diberi pemicu tegangan, tidak dibias, ya, tidak diberi tegangan luar. Maka kalau kondisinya begitu, maka ini kondisinya dalam unbiased transistor,
ini maka tadi sudah saya singgung ini akan terjadi depletion layer. Jadi di sini akan ada gap ya energi yang ini, lalu muatan yang ada di tengah ya basis ini tidak bisa lagi berdifusi bergabung dengan N dengan elektron ya dengan elektron, sehingga ini lalu statis ya menjadi suatu penghalang. Jadi antara kolektor dengan basis juga antara basis dengan emitor sama. Ini secara muatan. Nah, kalau kita lihat secara sambungan, maka ini seperti hanya diode, gitu ya, diode. Jadi ini ada diode PN ya, diode itu kan dari sambungan P ke N, ya itu namanya forward biasnya ya. Jadi nanti kalau dikasih tegangan maka nanti yang P itu kan positif, kemudian nanti N-nya ke negatif ya. Sehingga ini PN ini menjadi satu diode dari basis ke kolektor, juga basis ke emitor ini juga menjadi satu diode. Jadi kalau secara skematik sambungannya bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi dari basis itu akan tersambung ke kolektor serupa dengan ada satu diode. Nah, jadi basis ini ada di center di tengah-tengah, kemudian juga tersambung ke emitor ya. Jadi ini basisnya itu jenis P, kemudian kolektor atau emitornya jenis N ya. Jadi ini nanti kalau mau dioperasikan supaya ada arus yang mengalir, berarti nanti basisnya ini harus lebih positif kan gitu ya, lebih positif dari E misalkan, nanti akan mengalir ke sini. Itu aliran arusnya. Nah, ini kondisi unbiased seperti ini. Nah, jadi ini ada depletion layer ya. Nah, seperti sudah kita pelajari pada diode. Nah, ini nilainya tertentu. Kalau pada diode silikon yang lalu ini kan nilainya berapa, adalah 0,7 volt gitu ya. Jadi untuk bisa meneruskan atau untuk bisa melewatkan arus nanti harus diberi tegangan yang lebih besar dari 0,7 volt untuk bahan silikon. Kalau germanium 0,3 volt. Nah, umumnya sekarang ini yang dipakai adalah silikon. Jadi umumnya adalah 0,7 volt ya. Nah, sekarang bagaimana kalau supaya dioperasikan? Maka bisa dioperasikan kalau kita beri tegangan ya, tegangan luar dari sumber tegangan ya. Jadi di sini ada 3 kaki tadi, ada basis yang tengah, kemudian ada emitor, kemudian ada kolektor. Jadi ini nanti di belakang kita sebut dengan ini adalah sambungan common emitor. Jadi dari basis ini ke emitor, ini dari kolektor juga ke emitor. Jadi titik tumpunya ada di emitor. Ini namanya common kolektor ya. Jadi gampangnya ini emitornya digroundkan ya, digroundkan gitu ya. Nah, supaya bisa terjadi aliran, maka ini basisnya harus diberi tegangan tentu ya, dari VBB ya. Nah, ini polaritasnya harus lebih positif dari E. Jadi ini maka ini ada tegangan VBE di sini ya, ada tegangan VBE antara basis dan emitor. Jadi ini ada istilahnya ada nilai VBE tertentu. Nah, VBE ini harus positif ya, B-nya harus lebih positif dari E. Nah, karena ini menjadi tumpuan ya, maka ini juga untuk untuk kolektor juga ini diberi tegangan yang kalau secara diode berarti ini menjadi reverse bias ya. Jadi harusnya kalau diode sendiri ini kan di sini lebih negatif dari sini gitu ya. Ini kalau diode lepas gitu ya. Tapi kalau ini menjadi satu susunan ini supaya bisa dimanfaatkan sebagai fungsi utamanya adalah sebagai penguatan nanti ya, penguatan tegangan ya, atau penguatan arus nanti menjadi penguat daya. Nah, ini maka susunan dari power supply atau sumber daya yang dipasangkan kolektor ini harus diberi yang malah kebalikan, yaitu reverse bias ya. Secara diode itu reverse bias. Nah, jadi ini malah harus plus ya. Jadi
kolektornya ini lebih plus daripada emitor. Nah, karena sambungannya ke emitor, jadi bukan kolektor ke basis. Jadi ini secara struktur biasingnya, ya, pemberian nilai tegangan supaya bisa bekerja, ini antara basis emitor diberi suatu nilai tegangan tertentu, kemudian kolektor emitor juga diberi tegangan tertentu, sehingga nanti kalau ada arus tertentu yang masuk dari basis ke emitor, ini maka nanti akan menyebabkan, ya, adanya aliran kebalik, ya, aliran terbalik yang dari secara SAT tadi dari positif ini akan menarik, kan gitu ya, karena ini tadi kan kaya dengan dengan elektron, dengan negatif, ya. Jadi karena di sini lebih positif, nanti akan tertarik ke atas secara SAT, reaksinya akan tertarik negatif, ya. Nah, kalau tanpa ada sumbangan dari basis, nanti kalau ditarik kan habis, berarti akan berhenti. Tapi karena ada basis ini, maka nanti dari elektron yang ada di emitor ini, nanti dengan adanya basis tadi, itu dia akan tertarik ke kolektor, ya. Jadi sebenarnya aliran elektronnya nanti akan mengalir, ya, dari elektron ke kolektor. Karena tadi yang kolektor yang awalnya tadi ada elektron di sini sudah ditarik oleh plus, ya. Karena ini reverse bias gitu, maka tertarik. Tapi kemudian karena basis ini itu menyebabkan adanya aliran elektron yang menuju ke basis, tapi basis ini sepi tadi, maka sebagian besar malah dia akan bablas, ya, terus ke kolektor. Jadi terjadi aliran elektron yang dari elektron emitor ke kolektor. Nah, sehingga kalau ini aliran elektronnya atau minusnya dari emitor ke kolektor, berarti arusnya kan kebalikannya. Jadi ada arus plusnya berarti dari kolektor ke emitor, ya. Jadi dengan dipacu basis gitu, jadi ini basis seperti pemacunya supaya ini bisa arus dari elektron bisa mengalir ke dalam hal ini arus negatifnya, ya. Jadi kalau dari elektron ini dari emitor kan arus negatifnya. Gitu. Nah, itu lalu bisa dimanfaatkan nanti dengan gambaran cara kerjanya ini, maka dengan tegangan basis yang kecil itu maka bisa terjadi arus yang besar. Nah, itu artinya bisa menguatkan dari input yang kecil menjadi output yang besar, gitu ya. Kalau nanti ini diberi suatu beban tertentu, maka nanti akan ada arus yang atau daya yang bisa diambil dari sisi output. Jadi ini yang dimasukkan dari sisi input itu nanti lewat basis. Nah, outputnya dari kolektor, gitu ya. Jadi ini sambungan dasarnya begini, ya, sambungan dasarnya. Nah, ini dinamakan dengan biasing, ya. Jadi bagaimana transistor itu dioperasikan supaya bisa difungsikan menjadi penguat nanti, ya. Jadi sebenarnya salah satu, ya, fungsi dari transistor utamanya adalah sebagai penguat. Nah, fungsi yang sampingannya adalah nanti bisa sebagai untuk switching, untuk saklar, ya, saklar. Oke, ini cara kerjanya saya kira sudah jelas seperti itu. Jadi VBB ini forward bias, ya, jadi basis emitor. Tapi yang VCC atau yang kolektor ini antara C dan E itu reverse, ya, reverse, jadi kebalik, ya. Nah, di sini mungkin ada simbol-simbol yang di sini menggunakan dua, ada VBB. Itu kalau dengan simbol yang sama, indeksnya ini berarti diberi pengertian ini sebagai sumber, ya, source, ya, voltage source, ya, jadi sumber tegangan. Ini juga sumber tegangan yang menjadi masukan ke kolektor. Ini sumber tegangan yang menjadi masukan ke basis. Tapi kalau dua yang berbeda, VBE itu artinya dua titik, ya, jadi dari tegangan antara B dengan E. Jadi kalau VBB itu berarti sumber tegangan untuk basis, kalau VBE berarti tegangan yang antara titik B dan E. Gitu, ya. Nah, nanti pada berikutnya nanti kalau ada yang hanya satu
indeks, misalkan VC berarti itu ya nilai tegangan pada titik tertentu, pada titik kolektor misalkan itu. Ini adalah mekanisme atau cara bagaimana transistor itu bekerja sesuai dengan fungsinya nanti penguatan setelah diberi sumber tegangan dari luar. Nah, pemberian sumber tegangan eksternal itu namanya biasing, bias. Nah, jadi cara kerjanya tadi ini sudah saya jelaskan, mungkin bisa dilanjutkan. Ini jadi akan tertarik, kemudian akan terus ke kolektor. Nah, ini jadi akan tertarik. Jadi semula kosong. Ini tadi, kemudian setelah diberi tegangan ini akan bereaksi, elektronnya akan menuju ke basis. Nah, karena basisnya sempit, dia akan terus ke kolektor. Nah, inilah terjadi aliran elektron. Nah, karena aliran elektronnya untuk NPN ini NPN ya. Jadi alirannya dari bawah, dari emitor ke kolektor. Itu aliran elektron. Maka arusnya ya dari kebalikan, dari plusnya dari atas ke bawah. Nah, ini biasing. Jadi seperti ini baru simbol-simbol secara umum untuk menyatakan bagaimana cara kerja transistor. Nah, jadi kalau kita lihat ini secara simbolik, nanti untuk skematik diagramnya transistor digambarkan dengan bulatan, kemudian ada pemisah antara kolektor dan emitor, kemudian dipacu atau dikendalikan oleh basis. Jadi basisnya di tengah masuk, kemudian ada kolektor dan emitor. Nah, ini ada tanda panah, ini menunjukkannya adalah kaki untuk emitor ya. Karena arah arus plusnya tadi dari kolektor ke emitor, maka ini menunjukkan arah arusnya ya, arah arus positif ya. Kalau elektronnya dikebalik ke atas. Jadi kalau digambarkan elektronnya yang bawah ini aliran elektron ya, dari bawah ke atas. Ini untuk jenis NPN. Ini sama NPN, tapi kalau ini arah arus listrik yaitu arus positif, ini arah elektron bebas yang mengalir tadinya. Nah, dari sini bisa kita lihat beberapa parameter ya, karena tegangan dengan adanya sambungan kan menyebabkan ada sumber tegangan, berarti ada arus yang mengalir. Jadi kalau kita lihat dengan struktur seperti ini, maka ini ya, nilai IE ya, karena tadi basis itu positif, jadi ya maka mengalir kemana? Ke emitor. Juga kolektor ini positif, juga mengalir ke emitor. Jadi arus yang ada di emitor menjadi tumpuan ya, menjadi tumpuan. Jadi dari IC dan IB itu akan masuk ke emitor. Nah, namanya emitor itu karena memang ini sumber elektronnya ya, dia memancarkan elektronnya ya, emit ya, memancarkan elektronnya. Kalau arusnya mengalir ke emitor, tapi elektronnya ini yang memancar ke atasnya. Nah, sehingga di sini berarti tadi kalau kita memberikan nilai suatu sumber tegangan tertentu sehingga tadi menghasilkan arus tertentu ini, lalu menyebabkan adanya arus yang mengalir di kolektor ini. Nah, ini nanti kita sebut berarti ini kan penguatan. Jadi ada arus yang mengalir kecil IB, tapi kemudian menghasilkan arus IC yang besar, ya, menghasilkan arus IC yang besar. Ya, di sini lalu ada istilahnya penguatan, ya, ada penguatan yang disilahkan dengan alfa DC. Ini ada alfa DC, ini disebutkan dengan alfa DC. Ini antara perbandingan penguatan antara kolektor, arus kolektor dengan emitor. Kemudian kalau perbandingan antara yang basis dengan kolektor ini, ya, jadi kalau basisnya berapa mengalir ini berapa besarnya, maka ini diistilahkan dengan yang beta, ya, beta. Karena tadi ini sumber tegangannya kan searah DC, jadi ini namanya beta DC. Nah, nantinya kalau nanti dari sumber tegangan yang sudah operasional tadi kemudian ada
sinyal yang dimasukkan nanti akan menjadi sinyal yang bisa dikuatkan ya, jadi nanti akan menjadi sinyal AC yang dikuatkan. Nah, pada kondisi statis ini namanya beta DC ya, beta DC. Jadi disebutkan dengan beta DC. Jadi perbandingan yaitu rasio perbandingan antara arus kolektor dengan arus basis. Jadi gampangnya ini namanya kan dikuatkan. Misalkan ini arusnya kecil 1 miliampere menjadi 1 ampere ya, berarti artinya nanti kalau ada arus yang mengalir 1 ampere, nah ini bisa ditarik di sini arus, kalau kita kasih R di sini akan bisa ditarik arus sebesar 1 ampere ya, berarti nanti akan berapa 1000 kalinya atau 100 kalinya ya. Nah, itu ya. Maka itu berapa kalinya itu adalah beta DC. Beta DC ya. Beta DC. Nah, itu kira-kira itu sementara gambarannya yang ada dulu itu ya. Ya, sementara kita potong dulu lanjutannya. Nanti kita lanjutkan pada modul berikutnya ya, karena sudah cukup sementara untuk pengertian dasar dari transistor, bagaimana disusun, kemudian bagaimana dioperasikan, dan faktor-faktor atau arus yang bisa dibaca atau bisa dihitung bagaimana ya, adanya penguatan fungsi dari transistor sendiri. Oke, saya kira itu dulu kita akhiri sementara. Untuk lanjutannya kita sambung pada modul berikutnya ya. Terima kasih.